Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita ketika seseorang tidur di malam hari, ini setan mengikatkan talinya dengan 3 ikatan dengan berkata, malam masih panjang, jangan bangun, kesempatan tidur masih sangat leluasa. Ketika seseorang bangun dan berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, maka ikatan itu lepas satu. Kemudian kalau seorang hamba itu mengambil wudhu, maka ikatannya lepas 2. Dan ketika seseorang itu kemudian sholat, maka ikatannya lepas semua. Dan insya Allah besok pagi orang tersebut akan bisa menjalani pagi harinya dengan penuh semangat, dengan kegembiraan. Para santri, ini menjadi pengetahuan bagi kita. Jangan lupa ketika tidur, jadikan tidur ini sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat yang baik, dengan berdoa, dan dengan cara tidur yang baik. Dan ketika bangun tidur, segera berzikir, ambil air wudhu dan sholat, maka kita akan bisa menjadikan hari itu menjadi hari yang paling baik, hari yang bisa kita isi dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kami bisa termotivasi untuk membuat vlog baru yang lebih bermutu. Dan jangan lupa untuk menyebarkan ke medsos yang lain, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Bagi mereka yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga vlog baru yang mampir di KWI kalian menjadi vlog yang menghibur. Syukur kalau bisa memotivasi kita untuk mencatat, untuk memberikan arti terhadap peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Para santri, kita sering mendengar istilah becik ketitik olo ketoro. Artinya perbuatan kebaikan walaupun kecil akan tampak. Sebaliknya perbuatan buruk walaupun kecil juga akan kelihatan. Maka hati-hati terhadap perbuatan buruk walaupun kecil, dan jangan remehkan perbuatan baik walaupun kecil. Kadang-kadang Allah menyimpan ridhonya di balik ketaatan kecil, dan Allah menyimpan murkanya di balik maksiat yang kecil. Saya percaya para santri bisa memilah dan memilih sehingga bisa memastikan apa yang dilakukannya
adalah kebaikan. Para santri, banyak cara yang Allah berikan dalam rangka untuk memberikan apresiasi terhadap kebaikan. Juga banyak cara yang digunakan Allah untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa perbuatan buruk yang tersembunyi di mata manusia itu ternyata terbuka menjadi keburukan yang dilihat oleh banyak orang. Salah satu di antaranya ada satu hadis yang bercerita tentang anak yang masih dalam ayunan tapi sudah bisa berbicara. Dalam hadis itu diceritakan ada 3 anak yang masih dalam buaian tapi sudah bisa berbicara, dan ketiganya membuktikan tentang keburukan dan kebaikan seseorang. Yang pertama, Isa bin Maryam. Nabi Isa alaihissalatu wassalam termasuk sejak kecil beliau sudah bisa berbicara, sehingga seorang pencuri yang mengambil uang di mana beliau dan bundanya tinggal bisa ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam pada saat beliau masih sangat kecil, sehingga tuan rumah tidak mencurigai banyak orang dan tidak ada fitnah di situ karena pencurinya tertangkap atas petunjuk kalimat dari seorang bayi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah sahabat Juret. Juret ini adalah seorang ahli ibadah. Ketika dia sudah masuk di dalam mihrabnya, jarang beliau keluar karena beliau sudah bisa merasakan asiknya, kebahagiaannya, ketentramannya bersama Allah dalam ibadahnya. Pada satu hari ketika beliau sedang sholat, ibunya memanggil. Ada perdebatan di dalam dirinya, apakah saya tetap meneruskan sholatku atau ibuku. Kemudian dia meneruskan sholatnya. Hari berikutnya ibunya memanggil lagi, dia juga dalam keadaan sholat. Ada perdebatan lagi, ibuku atau aku meneruskan sholatku. Kemudian beliau meneruskan sholatnya. Hari ketiga ibunya memanggil lagi untuk satu keperluan. Dia juga bingung lagi antara ibunya dan meneruskan sholatnya. Dia kemudian meneruskan sholatnya, dan ibunya mungkin berkali-kali memanggil tapi tidak dihiraukan. Maka ibunya bilang, "Ya Allah, moga-moga Engkau tidak mengambil nyawanya sebelum anakku itu bertemu dengan wujuhil mumisat, wajah cantik pelacur." Para santri, orang-orang masyarakat pada saat itu banyak menceritakan tentang kesalehan Juret, tentang kuatnya beliau beribadah, tentang kebaikan beliau. Ada di antara orang yang bercerita itu seorang pelacur yang rupawan. Dia bilang, "Kalau sampean mau, aku bisa menggodanya sehingga dia tidak menjadi orang yang seperti sampean katakan menjadi orang yang baik." Kemudian
wanita cantik tapi pelacur ini mendatangi Juret dan menyerahkan dirinya kepada Juret. Tapi Juret mempertahankan keimanannya, tidak tergoda kepada wanita itu. Kemudian wanita ini menyerahkan dirinya kepada seorang penggembala dan akhirnya hamil dan melahirkan seorang bayi. Dikatakan oleh wanita pelacur ini bahwa bayi itu adalah bayinya Juret. Ya, para santri, terjadi fitnah yang luar biasa, gejolak di masyarakat. Ya, orang-orang yang dulu memuji Juret, menyanjung-nyanjung Juret, justru sebaliknya mencaci, menghina, menista, bahkan rame-rame mendatangi rumah dan tempat ibadah Juret, kemudian menghinanya, menyampaikan dengan kata-kata yang kotor, bahkan menghancurkan rumah dan tempat ibadahnya. Para santri kemudian Juret berkata kepada orang-orang yang mendatanginya, mana buktinya kalau saya melakukan seperti itu? Kemudian bayi itu didatangkan. Juret yang sudah terluka karena dipukuli oleh masyarakat, yang hatinya pilu karena dihina dan dicaci oleh masyarakat, kemudian ya saya tak sholat dulu. Kemudian Juret sholat, matur kepada Allah, bermunajat kepada Allah untuk bisa membuktikan kepada masyarakat. Setelah sholat, Juret mendatangi sang bayi, kemudian bertanya kepada bayi, siapa bapakmu? Maka bayi yang masih dalam buain itu berkata dengan sangat jujur bahwa ayahandanya adalah seorang penggembala. Para santri, masyarakat yang terlanjur menista, menghina, bahkan membakar rumahnya, memukuli Juret, menyesal, meminta maaf, dan berniat untuk membangun tempat ibadah Juret, membangun rumahnya Juret, bahkan akan dibangun dengan yang lebih baik. Tapi Juret bilang, bangun saja seperti semula. Para santri, yang ketiga, ada bayi kecil yang digendong oleh ibunya dan sedang menyusu. Ketika sang ibu tengah menggendong sang bayi, mendadak lewat seorang laki-laki yang sangat gagah, yang sangat rupawan, menunjukkan laki-laki ini adalah seorang bangsawan yang kaya dan terhormat. Sehingga sang ibu ini bilang, ya Allah, besok anakku ini jadikan seperti dia. Kemudian anak kecil tadi melepas puting ibunya, kemudian menoleh kepada laki-laki, kemudian berbilang, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Para santri, kemudian ada orang lewat lagi, seorang perempuan yang sudah diseret oleh masyarakat karena dituduh mencuri dan berzina. Melihat kenistaan wanita itu, sang ibu yang sedang menyusui putranya matur kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Anak kecil yang masih dalam buan itu melepaskan puting ibunya dan melihat orang itu justru berkata, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Kemudian sang ibu bertanya kepada anak kecil yang masih dalam buain, kenapa ketika saya meminta kamu untuk jadikan seperti itu, justru kamu menolaknya? Ketika saya meminta agar kamu tidak seperti itu, kamu justru memintanya.
anak yang masih dalam buayan itu menjawabnya bahwa yang terlihat tidak seperti itu hakikatnya. Seorang laki-laki yang tampak perkasa, yang tampak terhormat, sebenarnya kenyataannya adalah orang yang buruk, yang korup, yang tidak amanah, yang banyak menyusahkan orang. Sebaliknya wanita yang dituduh berzina dan mencuri itu tadi tidak seperti itu. Sebenarnya adalah wanita yang baik, wanita yang saleh, yang tidak pernah melakukan pencurian, yang tidak pernah berzina, yang hidupnya semata menggantungkan dirinya yang sederhana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, yang bisa kita petik dari cerita ini adalah banyak cara Allah membuktikan hakikat sesuatu. Di antaranya adalah melalui anak kecil yang bisa berbicara. Yang kedua adalah yang kita lihat nyata di dalam pandangan mata kita tidak selalu seperti itu hakikatnya. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian kita menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat. Dan yang terakhir, kita harus berhusnuzon kepada sesama, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semoga